Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ya, kita akan melanjutkan pelajaran sejarah Indonesia bab 3 tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin sendiri yaitu dimaksudkan adalah demokrasi yang terpimpin sesuai dengan sila keempat, gitu ya. Namun dalam pelaksanaannya nanti demokrasi terpimpin ini ditafsirkan oleh Presiden Soekarno sebagai demokrasi yang terpimpin langsung di tangan Presiden Soekarno. Nah, itu apa saja yang kita pelajari? Pertama tentang dinamika politik, yaitu tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959, peta kekuatan politik nasional, ya, pembebasan Irian Barat, kemudian politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Nah, sedangkan dinamika ekonomi nanti akan kita pelajari nanti pada pertemuan yang akan datang. Nah, Dekret Presiden 5 Juli. Nah, ini merupakan momen babak baru ya, jadi Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin ya, selanjutnya meninggalkan masa demokrasi liberal. Nah, apa latar belakang dikeluarkan dekret presiden? Nah, itu tentu kalian masih ingat kemarin ya, bahwa kondisi politik Indonesia yang tidak menentu akibat silih ganti kabinet. Nah, itulah ya, dari kondisi tidak menentu. Nah, itu akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengeluarkan konsep ya, yang dikenal dengan konsepsi presiden ya, yang berisi tentang kehendak untuk diperlakukan sistem demokrasi terpimpin. Nah, kemudian juga karena kegagalan Dewan Konstituante untuk melaksanakan tugasnya menyusun undang-undang yang baru. Nah, kemudian adanya tuntutan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja isinya? Yang pertama, pembubaran konstituante hasil pemilu pertama. Ya, kalian ingat ya, tanggal 19 Desember 55 ada pemilu tahap kedua, memilih Dewan Konstituante. Ya, tadi karena tidak bisa makan tugasnya, maka pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUD 50. Jadi ya, demokrasi liberal Indonesia menggunakan UUD 50, ya maka ini tidak berlakunya UUD 50 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, bagaimana situasi politik setelah dekret presiden? Nah, ketika dikeluarkan dekret presiden, Indonesia pada saat itu kepala pemerintahannya dipimpin oleh kabinet Juanda, ya. Nah, sehingga dikeluarkannya dekret presiden ini sekaligus mengakhiri masa kekuasaan kabinet Juanda. Selanjutnya diganti dengan kabinet kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Nah, kemudian Presiden Soekarno menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Manifesto Politik, ya, atau yang dikenal dengan Manipol, yang dalam perkembangannya ini ditetapkan sebagai GBHN. Kemudian Presiden Soekarno membentuk Front Nasional. Nah, peta kekuatan politik nasional. Nah, ini ya, jadi Presiden Soekarno menyampaikan 5 gagasan yang dikenal dengan istilah USDEK. Nah, gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol USDEK ya. Terus kemudian Manipol USDEK ini ditetapkan sebagai ideologi dan haluan ya, jadi ideologi resmi negara dan haluan negara. Nah, inilah apa saja, meliputi apa saja. Ada U, Undang-Undang Dasar 45, S, Sosialisme Indonesia, kemudian D, Demokrasi Terpimpin. Nah, kemudian E, Ekonomi Terpimpin, kemudian K, Kepribadian Indonesia. Nah, ini ya Presiden Soekarno ketika mengeluarkan pidatonya tadi. Nah, kemudian
pada masa demokrasi terpimpin ini peran Presiden Soekarno sangat besar. Dia Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan. Dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dia memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional yang dikenal dengan istilah Resopim. Presiden Soekarno juga mengeluarkan gagasan yang dikenal dengan istilah Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, gagasan inilah ya, di pemberlakuan konsep Nasakom inilah yang kemudian nanti dijadikan oleh Partai Komunis Indonesia ya, yang dipimpin oleh B.N. Aidit pada saat itu berhasil untuk menempati tempat percaturan politik nasional Indonesia pada saat itu. Dia berhasil untuk meyakinkan gitu ya kepada Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan pendukung utama kebijakan Presiden Soekarno. Nah, sehingga Presiden Soekarno pun memberikan porsi PKI ini ya pada Kabinet Indonesia dan seterusnya. Bahkan PKI bisa memasuki berbagai macam lini kehidupan bangsa Indonesia, yang akhirnya karena peranannya sangat besar, kekuatannya besar, dia menyusun kekuatan ya, jadi untuk akhirnya melakukan pemberontakan G30 SPKI, yaitu yang sudah kalian pelajari pada bab 1 dulu. Nah, kemudian selama pelaksanaan demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan ya, dari penyimpangan terhadap Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu ya Nasakom ini ya, komunis sendiri itu sudah menyalahi ya dari sila pertama. Kemudian pembentukan MPRS, membentukan dari DPR dan pembubaran DPR dan pembentukan DPR-DR ya, DPR gotong royong, nah, pembentukan DPA sementara. Nah, ini dibentuk oleh siapa? Presiden. Padahal harusnya ya namanya DPR dan DPR itu kan harus dipilih untuk melalui pemilu. Nah, kemudian berikutnya tentang pembebasan Irian Barat. Nah, Irian Barat, nah itu ya, jadi merupakan salah satu wilayah yang dipertahankan Belanda ketika Belanda sudah mengakui wilayah Indonesia gitu ya, sudah mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi Indonesia merdeka sejak 45, Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia itu melalui perjanjian KMP gitu ya. Nah, tetapi masih disisakan satu wilayah, yaitu Irian Jaya ini, Irian Barat ini ya. Belanda dalam salah satu isi perjanjian KMP bahwa akan membicarakan masalah Irian Barat ini 1 tahun kemudian. Nah, tetapi apa? Ternyata Belanda tidak mau menepati janjinya, tidak mau menepati hasil KMP. Belanda terus menunda dalam penyelesaian ini ya, dari tunda tahun berganti tahun. Tidak juga Belanda mau membicarakan dan mengembalikan Irian Barat ini kepada Indonesia, sehingga bangsa Indonesia berupaya jadi membebaskan Irian Barat ini dari cengkeraman Belanda. Nah, kemudian apa yang dilakukan bangsa Indonesia? Ya, jadi pertama ada dengan cara diplomasi ya, dari Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara-negara peserta konferensi Kolombo maupun konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Indonesia juga mengangkat masalah ini pada sidang umum PBB ya, tetapi belum berhasil juga. Indonesia melakukan konfrontasi politik ya dari tahun 56. Nah, itu secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMP gitu ya. Terus kemudian Indonesia juga membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Terus kemudian tanggal 17 Agustus 60 pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Kemudian tidak hanya itu, Indonesia juga melakukan konfrontasi ekonomi ya, yaitu pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda. Nah, itu ya. Terus kemudian melarang maskapai penerbangan Belanda untuk melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Kemudian juga Indonesia memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia, kemudian melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Namun berbagai upaya tadi ya, tetap saja Belanda tadi mempertahankan wilayah Irian Barat. Indonesia akhirnya melakukan konfrontasi militer ya, jadi ini istilahnya memimpin pasukan gitu ya, melakukan operasi militer.
Nah, diawali dengan tadi ya pemberian bantuan senjata, gitu ya, pembelian senjata dari Uni Soviet. Jadi Uni Soviet, nah itu merupakan lawan ya, lawan dari negara-negara kapitalis yang salah satunya adalah negara Belanda. Dan ini juga mengentarkan Belanda juga. Nah, kemudian juga Indonesia, Presiden Soekarno ya, jadi dalam konferensi militer ini diawali dengan tadi mengumumkan istilahnya Trikora, yaitu 3 komando rakyat ya, 3 komando rakyat yang berisi pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua Bulatan Belanda di Irian Jaya gitu ya, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum jadi ya, jadi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, itu Trikora. Kemudian tahun 62 Presiden Soekarno, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto pada saat itu ya. Kemudian pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer ya dari di wilayah Irian Barat. Nah, salah satunya ya terjadi peristiwa pertempuran Laut Aru dari baku tembak antara pasukan Belanda dan Indonesia ya, yang di KRI Macan Tutul pada saat itu, dan kapal-kapal Belanda yang pada saat itu sempat ada salah satu perwira di Indonesia yang gugur, yaitu Yosudarso, Komodor Yosudarso itu ya, dan gugur dalam peristiwa pembebasan Irian Barat. Nah, akhirnya tapi ya, jadi inilah proses integrasi Irian Barat terhadap wilayah Indonesia. Jadi tadi ya, maksudnya konfrontasi senjata antara Belanda dan Indonesia tadi akhirnya menarik perhatian dunia, menarik perhatian PBB. Maka akhirnya diplomat Amerika Serikat Eswat Bunker mengusulkan untuk diadakan perundingan New York ya, yang salah satu hasilnya perjanjian New York ini ya, bahwa di Irian Barat jadi akan diserahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau dikenal dengan UNTEA gitu ya. Nah, dari situlah ya, jadi kemudian nanti pada tanggal 1 Mei 1963 tadi ya, jadi diserahkan UNTEA ini, menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pemerintah Republik Indonesia wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat ya, penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. Nah, dari sini maka PEPRA yaitu ya, jadi akhirnya dilaksanakan pada tanggal 14 Juli ya, sampai 4 Agustus 1969, dan hasil PEPRA ini memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah, itulah ya, jadi ini ceritanya bagaimana akhirnya Irian Barat baru bergabung di Indonesia ya secara resmi. Nah, itu ya. Nah, pada tahun 1969. Nah, ini ya, jadi kalau apa istilahnya, dari baru-baru terjadi ya, baru terjadi apa istilahnya peristiwa di Irian Barat yang menghendaki mempermasalahkan ya, jadi integrasi Irian Barat dulu dengan Indonesia. Maka ini memang sebenarnya sudah dalam proses ini, akhirnya Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Nah, kemudian bagaimana politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Nah, pada masa demokrasi terpimpin, nah Indonesia gitu ya, jadi politik luar negeri dapat dikatakan condong kepada blok timur ya, atau blok negara sosialis. Nah, itu ya. Jadi pada saat itu Indonesia menyatakan bergabung dengan negara-negara NEVO ya. NEVO itu adalah New Emerging Forces yang merupakan kelompok negara-negara sosialis. Nah, itulah ya. Nah, kemudian salah satunya dari Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Nah, itu ya. Mengapa? Nah, itu karena pada tanggal 27 Mei 61 Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan negara federasi Malaysia. Nah, yang ini meliputi ada Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, nah gitu ya. Nah, maka menanggapi hal itu Presiden Soekarno
Berarti akhirnya pembentukan negara federasi Malaysia ini dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NIVO. Ya, jadi kalau neokolonialisme Inggris, nah ini berarti pada saat itu adalah negara-negara kapitalis. Nah, karena tidak bisa dipungkiri sebenarnya sejak awal kemerdekaan hingga ya demokrasi liberal kemudian dilanjutkan demokrasi terpimpin, nah itu sebenarnya telah terjadi perang dingin. Ya, di Indonesia menjadi rebutan antara negara-negara sosialis dan negara-negara kapitalis. Nah, terus kemudian pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Korang yang menandai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Apa isinya? Yang pertama yaitu perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nikolin Inggris, gitu ya. Nah, di antara lain seperti itu. Nah, terus kemudian yang lain ya politik luar negeri Indonesia. Nah, Indonesia melakukan namanya politik mercusuar. Apa itu politik mercusuar? Adalah politik untuk mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di Indonesia, menunjukkan Indonesia itu sebagai negara yang besar gitu ya. Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi negara-negara NIVO ya, dari negara-negara sosialis, sehingga pada saat itu Indonesia membangun proyek-proyek besar dengan biaya yang sangat tinggi. Apa saja? Ada jembatan Ampera gitu ya. Terus kemudian ada Stadion Utama Gelora Bung Karno yang pada saat itu dibangun untuk menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara NIVO. Juga ada Tugu Selamat Datang. Nanti yang jelasnya nanti dibaca buku. Kemudian ada politik luar negeri yang lain ya. Pada masa demokrasi demokrasi terpimpin, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB yaitu tanggal 7 Januari 1965. Apa latar belakangnya? Mengapa kok keluar dari keanggotaan PBB? Karena PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan ya. Nah, itu dia, padahal saat itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Nah, itu malah Malaysia diangkat ya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, ini penghinaan bagi Indonesia gitu ya. Saya dengan Presiden Soekarno juga beranggapan ya bahwa PBB itu merupakan negara-negara kapitalis gitu ya, negara-negara kapitalis, karena sikap Indonesia pada saat itu kan condong kepada negara sosialis, sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. Nah, dampaknya maka Indonesia akhirnya kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Nah, itu ya, dari masa demokrasi terpimpin di Indonesia nanti berakhir setelah peristiwa G30 SPKI ya. Terus kemudian nanti dengan dikeluarkannya Super Semar setelah demokrasi terpimpin nanti berakhir di Indonesia memasuki masa babak baru lagi yang dengan istilah masa Orde Baru. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.